perlakuannya ya dalam buku besar itu ya akan muncul di neraca. Mana yang muncul di neraca? Untuk penyisian piutang tertagih yang di neraca munculnya berapa? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji Tuhan masih berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Puji Tuhan juga kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Ya, kita mulai dengan materi yang kedua. Ya, di materi kedua ini kita akan membahas masih pada akun real. Ya, masih pada akun real. Ya, di mana akun real yang sudah kita bahas kemarin adalah satu, yaitu terkait dengan kas. Maka hari ini kita lanjut dengan akun real yang berhubungan dengan aset lancar, yaitu piutang. Ya, piutang. Dari ilustrasi ini teman-teman, dari ilustrasi ini saya akan memberikan sebuah visual visual. Ini saya lewatkan ya. Suatu visual yang dinamakan yang berkaitan dengan penyisihan. Nah, penyisihan ini, ayat jurnal penyisihan itu sama halnya kita mengisi sebuah ember gitu kan ya. Ya, penyisihan itu ada artinya kita memindahkan sebagian gitu ya. Kita memindahkan sebagian ya yang kita kategorikan atau yang kita estimasikan bahwa sebagian ini yang tidak bisa ditagihkan. Ya. Nah, dalam metode penyisihan ini, ayat jurnal penyesuaian itu ya bisa disebut sebagai apa? Dalam hal kita mengisi sebuah ember gitu kan ya. Mengisi sebuah ember. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya yang penyisian piutang tak tertagih ini dihapus gitu kan, atau sama sekali tidak bisa ditagihkan ya? Maka ini bisa dibalik gitu kan ya. Dibalik artinya apa? Penyisian piutang tak tertagih ini akan mengakibatkan yang namanya menghapus piutang. Nah, dari visual ini yang artinya apa? Mengosongkan ember itu artinya apa? Kita menghapus piutang. Jurnal penyesuaian itu kita menyisihkan sesuatu gitu kan ya. Jangan karena ember atau misalnya kentong atau dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, dalam akuntansi di sini adalah kita menyisihkan sebuah akun di sini. Ya, kita menyisihkan sebuah akun yang dinamakan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, akun ini pada saat kita melakukan penyisihan ya, maka kita melakukan jurnal penyesuaian yang dimana kita melakukan ya sisihkan sebagian yang dinyatakan ini bahwa ya atau yang diestimasikan bahwa ya tidak bisa ditagihkan dalam waktu tertentu. Nah, jika sudah mengidentifikasikan jika sudah kita mengidentifikasikan bahwa ya penyisihan atau akun penyisihan piutang tak tertagih ini sudah tidak bisa ditagihkan kembali, maka kita alihkan menjadi apa? Menjadi sebuah kita mengisikan lagi sebuah akun yang namanya apa? Penghapusan piutang.
Yang artinya apa ya? Akun penyisian piutang tak tertagih ini kita menjadikan ya, kita menjadi kosong. Ya, atau dibalik, jurnalnya dibalik. Nah, jika demikian maka ya jika sudah tidak tertagih lagi, maka yang timbul tadi apa? Apa tadi Beban. beban. Ya. Akibat dari ya timbulnya ya piutang yang tidak bisa ditagihkan lagi ini ya yang dinamakan tadi adalah kita menghapus. Ya jika sudah menghapus maka timbul yang namanya beban. Oke. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi lagi ya. Sebuah ilustrasi lagi terkait dengan metode penyisian ini. Diperhatikan baik-baik ya. Pada tanggal 22 Januari, piutang John Parker itu yang totalnya sebesar 610.000 dianggap tak tertagih. Ya, dianggap tak tertagih. Ya. Jika dianggap tak tertagih, maka pertama kali pada tanggal 22 Januari, ya, pada tanggal 22 Januari, maka jurnal yang kita bentuk adalah apa? Jurnal yang terbentuk pada tanggal 22 Januari yang menyatakan bahwa piutangnya John Parker ini dianggap tidak tertagih. Maka jurnal yang terbentuk adalah mendebet rekening penyisian piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha. Baik, saya lanjut ya. Nah, dari metode penyisian ini teman-teman ya, pada tanggal 11 Juni piutang yang telah dihapus itu ternyata ya dapat ditagihkan kembali. Ya. Piutang tersebut yang sudah kita hapus pada tanggal 22 ternyata tanggal 11 Juninya itu dapat ditagihkan. Ya. Dapat ditagihkan kembali. Misalnya orang tersebut beretikat bahwa dia datang untuk menyelesaikan piutangnya. Saya punya utang di tahun ini ya. Saya mau bayar sekarang gitu kan ya. Saya mau bayar gitu kan ya. Maka ya untuk menimbulkan kembali kan ya, kita mau menimbulkan kembali atas piutang tersebut ya. Ditimbulkan kembali ya piutang tersebut ya karena apa? Karena dia katakan apa? Tanggal 11 Juni itu dilakukan apa? Dilakukan atau diidentifikasi ya dapat ditagihkan ya. Maka jurnal yang terbentuk adalah ya kita balikkan kembali. Ya. Kalau awalnya kita mengatakan itu tidak bisa ditagih, kita mendebet piutang penyisian piutang tak tertagih di kreditnya piutang, maka kita timbulkan kembali dulu piutang tersebut. Ya, sebelum kita menerima uangnya. Ya, sebelum kita menerima uang, maka kita timbulkan dulu atau kita akui dulu gitu kan ya. Karena sebelumnya piutang tersebut kita sudah tidak aku kembali, tidak diakui kembali. Nah, pada saat terjadinya atau pada saat kita mengidentifikasikan bahwa piutang tersebut dapat ditagihkan, maka kita menimbulkan kembali piutangnya. Lalu ya, bagaimana kalau misalnya dia sudah membayar gitu kan ya? Pada saat kita menimbulkan piutang tersebut di tanggal 11 Juni ya, bagaimana kalau misalnya dia langsung membayar saat itu? Jurnalnya bagaimana gitu kan ya? Jurnal yang terbentuk ya jika kita sudah menerima pembayaran, maka akan timbul jurnal seperti ini teman-teman. Ya. Pada saat kita menerima pembayarannya, maka kita akui adanya penerimaan kas, ya, mendebet kas dan mengkredit piutang ya. Jadi dalam hal pengakuan piutang ini memang sedikit ribet gitu kan ya. Kalau kita melihat secara sederhana, kok 2 kali kerja Pak, kok 3 kali kerja gitu kan ya. Karena memang harus seperti itu ya. Kecuali kalau nanti ya ada yang namanya tadi saya katakan adalah metode penghapusan langsung. Ya, metode penghapusan langsung.
Yang berikutnya adalah terkait dengan kita mengestimasi beban piutang tak tertagih. Ya, artinya apa? Kita mengestimasikan. Nah, dalam hal metode penyisian menggunakan dua cara untuk mengestimasi jumlah yang didebet ya ke beban piutang tak tertagih. Ya, kalau kita melihat ya, yang pertama adalah ya estimasi berdasarkan presentasi penjualan. Ya, dalam hal terkait dengan penyisian piutang ini yang berhubungan dengan mengestimasi bebannya, ya ada dua metode yang digunakan atau ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah ya kita mengestimasi berdasarkan presentasi penjualan. Diestimasi berdasarkan apa? Berdasarkan presentasi penjualan. Yang dimana di situ dia katakan apa? Jika penjualan kredit untuk periode tersebut, oke, saya ulang kembali. Jika penjualan kredit di periode tersebut sebesar 300 juta, yang dimana diestimasikan bahwa 1% akan tidak tertagih. Maka kalau ditanya adalah berapa bebannya, maka bebannya adalah 1% dari 300 juta. Maka dalam hal ini adalah beban piutang tak tertagihnya adalah sebesar 3 juta. Oke. Lalu bagaimana jurnal yang terbentuk ya atau jurnal penyesuaian yang akan terjadi jika kita menggunakan cara ya mengestimasi berdasarkan apa presentasi penjualan ya. Maka jurnal yang terbentuk teman-teman ya mendebet beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Oke. Lalu yang kedua adalah ya, yang kedua teman-teman ya, yang kedua saya lanjut kepada ya yang kedua ya. Cara yang kedua. Ya, kalau cara yang pertama tadi adalah dari presentasi penjualan. Nah, cara yang kedua adalah dari presentasi analisis piutang gitu kan ya, berdasarkan analisis piutang. Oke ya. Jika diestimasikan bahwa piutang sebesar 3.390.000 akan tidak tertagih, ya, akan tidak tertagih. Dan akun penyisian piutang tak tertagih saat ini memiliki saldo 510. Ya, beban piutang tak tertagih harus didebet sebesar ya 2.880. Dari mana ya? Dari ya jumlah piutang sebesar 3.300 ya dikurangi dengan akun penyisihan piutang. Maka ya beban piutang tak tertagihnya sebesar 2.880 didebet. Maka jurnal yang terbentuk adalah beban piutang tak tertagih didebet 2.880.000, penyisian piutang tak tertagih kredit 2.880.000. Baik. Ada yang berpendapat lain? Oke. Maka jurnal yang terbentuk ya apa yang disampaikan Mbak Yulinda adalah nah ya mendebet beban piutang tak tertagih dan mengkredit ya penyisian piutang tak tertagih. Baik ya, kita lanjut ya. Dari cara yang kedua ini, maka kita yang berkaitan dengan estimasi analisis piutang, maka kita akan coba melihat dulu ya. Kita akan coba melihat ya. Karena tadi dia katakan apa terkait dengan analisis ya, analisis piutang. Maka kalau yang berkaitan dengan analisis piutang ini, maka kita harus tahu atau kita membuat sebuah yang namanya tabel yang berhubungan dengan umur piutang dari setiap
pelanggan. Nah, seperti yang nampak ya di monitor teman-teman ya, di situ adalah umur piutang dan piutang tak tertagih. Dalam hal ini teman-teman ya, ada piutang yang bersaldokan 86.300.000. Yang belum jatuh tempo itu adalah 75 juta. Nah, jumlah hari setelah jatuh tempo ya, dari ya piutang yang umurnya dari 1 hari sampai dengan 30 hari itu sebesar 4 juta. Ya, yang berumur dari 31 sampai 60 hari itu sebesar 3.100.000. Yang berumur 90 hari ya, yang berumur 90 hari adalah 1.900.000 ya. Sampai dengan yang berumur 1 tahun ya, lebih besar dari setahun ya, atau lebih dari 1 tahun, itu adalah 300.000 ya. Piutang yang umurnya yang lebih dari setahun itu ada jumlahnya 300.000 ya. Ini adalah kalau kita mau menampilkan ya menampilkan atau kita mengestimasikan piutang-piutang yang tidak bisa ditagihkan. Maka ya, salah satu cara yang bisa kita buat atau salah satu cara yang memang harus kita lakukan adalah kita harus membuat yang namanya ya umur piutang. Berapa yang usianya adalah 30 hari ya, berapa yang usianya 60 hari dan sampai dengan ya lebih dari 1 tahun. Ya. Maka ya kalau kita presentasikan dari piutang ini, maka kita coba melihat ya bahwa ya dari piutang ini maka kita coba melihat untuk memberikan presentasi piutang-piutang tersebut yang tidak bisa ditagihkan. Ya, yang belum jatuh tempo, perhatikan, yang belum jatuh tempo ya, kita mengestimasikan 2% tidak bisa ditagihkan. Oke. Yang belum jatuh tempo ya diestimasikan 2% tak tertagih. Yang umurnya 30 ya, yang umurnya 30 hari, maka kita estimasikan 5% tidak bisa tertagih. Sampai dengan yang lebih dari 1 tahun, kita estimasikan 80% dari 300 tersebut tidak bisa ditagihkan. Artinya apa ya? Peluang dari piutang yang umurnya lebih dari 1 tahun untuk bisa ditagihkan itu hanya 20%. Ya. Peluang kita untuk memperolehkan kembali piutang tersebut hanya 2% ya, jika piutang itu adalah lebih dari 1 tahun. Maka dalam hal ini teman-teman kembali lagi tadi kepada pengendalian internal yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer itu menyetujui penjualan kredit. Maka dia harus menganalisa ya, menganalisa dari berbagai macam aspek ya, berbagai macam aspek. Ya, sehingga kita tidak bisa ya memutuskan karena kita bersaudara ya, karena kita tetangga, karena kita misalnya ada hubungan baik, maka kita putuskan ya, meskipun orang tersebut adalah memiliki track record kurang baik dalam menyelesaikan utang ya, karena tadi faktor X tersebut, maka kita setujui ya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh terjadi. Ya. Sehingga kalau kita hitung ya, berapa total ya dari keseluruhan piutang kita ya yang tidak bisa tertagih ya. Maka jumlah yang piutang yang tidak bisa tertagih kita estimasikan adalah sebesar 3.300.000 ya. Sorry ya, 3.300.000 ya. Dari jumlah piutang yang beredar, mulai dari yang belum jatuh tempo 75 juta, yang umurnya itu adalah 30 hari, sampai dengan yang umurnya lebih besar dari 1 tahun. Maka kita estimasikan bahwa ya piutang yang tidak bisa ditagihkan itu diestimasikan 3.300.000. Ya. Sehingga ya kalau menurut ya yang paling baik ya menurut saya itu adalah yang paling baik ya, untuk mengestimasikan piutang tak tertagih itu dengan ya analisis piutang, karena lebih adil. Ya, kenapa lebih adil ya dibanding kita mengestimasikan dengan presentasi penjualan? Kenapa lebih adil ya? Karena peluang dari setiap umur piutang itu, dari setiap pelanggan yang memiliki ya umur yang lebih panjang itu akan ya
peluang kita untuk menagihkan itu cukup kecil gitu kan ya. Maka kita harus lebih besar persentasenya untuk yang umurnya lebih banyak ya. Misalnya sampai dengan lebih dari 1 tahun. Ya, yang lebih dari 1 tahun ya kita mengestimasikan mungkin 20% masih terlalu besar kesempatan kita. Ya, mungkin disampaikan 1% aja ya atau 10% gitu kan ya. 10% dari total piutang yang umurnya lebih dari 1 tahun yang bisa kita tagihkan. Itu ya. Lalu teman-teman terakhir ya, bukan terakhir ya, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah dari sekian yang kita pelajari ya, bagaimana perlakuannya dalam apa? Dalam akhir tahun atau penyesuaian kembali dalam akhir tahun. Ya. Penyesuaian akhir tahun untuk piutang tertagih itu kita bisa lihat. Yang pertama tadi adalah dari umur piutang yang tadi kita akan lihat ya. Jumlah piutang itu adalah 86.300.000. Ya. Tadi kita lihat di soal yang sebelumnya adalah ada penyisian piutang tak tertagih sebesar 510. Ya. Yang sudah menjadi beban adalah sebesar 2.800.000. Sehingga dalam hal ini adalah ya ada jumlah piutang yang memang piutang yang tak tertagih itu sebesar 3.390.000. Ya, dari 3.390.000 ini ya ada sebesar 280 ya, 2.880.000 ini sudah menjadi beban. Ya, sudah menjadi beban. Yang masih ada dalam penyisian ya, yang masih dalam akun penyisian itu adalah sebesar 510. Ya, kalau kita melihat perlaku ya dari soal sebelumnya ya, bukan dari soal ini ya, bukan dari soal ini ya, tapi dari soal yang ini. Ya, dari soal yang ini. Ya, dari soal ini terus kita kaitkan ke sini ya, maka ya kita lihat di sini. Ya, dari umur-umur tersebut, maka kita sih lihat ya perlakuannya ya dalam buku besar itu ya akan muncul di neraca. Mana yang muncul di neraca? Untuk penyisian piutang tertagih yang di neraca munculnya berapa? 82.910.000 rupiah. 82.910, Mbak Yolinda ya? Ya, baik, terima kasih. Nilai realisasi bersih atau nilai ya piutang usaha pada akhir periode atau yang muncul pada neraca itu adalah sebesar 82.910. Kita tepuk tangan kepada Mbak Yolinda. Ya, tepuk tangan buat Mbak Yolinda yang sudah benar untuk menjawab. Ya. Karena apa ya dalam neraca itu ya kita harus untuk piutang itu dikurangi dengan jumlah ya total keseluruhan penyisian piutang sebesar 3.390.000. Saya lanjut ya. Terakhir. Metode yang kedua adalah terkait dengan ya perlakuan atas piutang tak tertagih adalah metode penghapusan langsung. Kayak tadi adalah kita menyisihkan ya atau kita sisihkan atau kita cadangkan ya. Kalau sekarang kita masuk kepada suatu metode yang namanya metode penghapusan langsung. Oke ya. Namun ya dalam metode penghapusan langsung ini ya dia berbanding terbalik dengan metode penyisihan. Karena apa ya? Di mana yang pertama dia katakan metode ini tidak konsisten dengan prinsip penandingan. Ya, dia tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena kita langsung hapus gitu kan ya. Jadi kita tidak melakukan yang namanya step by step. Tidak kita melakukan proses yang namanya siklus ya. Jadi kita lakukan penghapusan. Yang kedua dia katakan apa? Piutang yang terbukti tidak tertagih dihapus pada tahun piutang tersebut ya diputuskan tidak tertagih. Dan yang terakhir dia katakan apa? Beban piutang tak tertagih di debit dan piutang usaha di kredit untuk masing-masing transaksi semacam itu ya. Baik ya, kita langsung kepada tiga ilustrasi yang menggambarkan atau ya untuk memberikan kemudahan dalam memahami terkait dengan metode penghapus langsung ini ya. Kita lihat yang pertama. Ya.
Yang pertama dikatakan apa? Pada tanggal 10 Mei, piutang D5 ya diputuskan tidak tertagih. Saldonya sebesar 420 ya, 420 juta dihapus dari buku. Maka jurnal yang terbentuk adalah mendebet beban piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, ini lagi-lagi ya. Kita sudah hapus nih, ya. Pada tanggal 10 nih dihapus, ya. Karena tanggal 10 adalah jatuh tempo dari piutang tersebut. Ya, karena kita sudah identifikasi bahwa piutang itu tidak bisa ditagihkan kembali, ya. Maka di tanggal piutang tersebut kita langsung hapus dari buku piutang. Namun pada bulan November di sini ya, pada bulan November ya, D5 memiliki etikat baik untuk mengirimkan cek untuk melunasi utangnya. Maka di sini adalah ya, menimbulkan kembali piutang yang sudah dihapus. Nah, bagaimana kita menjurnalnya? Jurnal yang terbentuk adalah mendebet piutang usaha dan mengkredit beban piutang tak tertagih. Ya, artinya apa, teman-teman? Pada saat pelanggan kita memiliki etikat untuk melakukan pembayaran, dia menginformasikan atau dia mengirimkan pembayaran, maka pada saat itu yang sebelumnya kita menjurnal itu adalah beban piutang tak tertagihnya itu didebet, artinya apa? Kita menambahkan beban, ya, kita menambahkan beban dan mengurangi piutang, maka jurnal ini kita balikkan kembali, ya, agar posisi beban piutangnya itu dinolkan dan ya mengakui kembali adanya piutang terhadap siapa? Terhadap D5. Ya. Tugas kalian terakhir ini adalah ya, tugas kalian ini ya, langsung jawab, nggak usah lama-lama, ya, nggak usah lama-lama, langsung dijawab. Ayo 1, 2, jawab. Menambah kas, mengurangi piutang. Iya, ya. Menambah kas dan mengurangi piutang. Pada saat kita menerima pembayaran tersebut, artinya ya kita sudah akui bahwa ya kita sudah menerima pembayaran dari D5, maka mendebet kas dan mengkredit piutang usaha untuk D5. Ya. Maka ini benar-benar ini bukan dihapus, ya. Beda ya. Pada saat ya jurnal yang pertama ya. Jurnal yang pertama dengan jurnal ketiga ini beda, ya. Yang pertama ini kita hapus. Artinya apa? Ya, kita anggap piutang itu sudah tidak ada. Maka kita timbulkan ya akibat dari transaksi tersebut kita akui itu adalah sebagai beban. Ya, kita akui sebagai beban. Maka kita mengurangi nilai piutang ya dan kita menimbulkan yang namanya beban. Ya. Yang kedua ini adalah ya kita mengurangi piutang karena adanya pembayaran. Ingat ya. Jurnal yang pertama, kita mengurangi piutang karena tidak menyelesaikan. Maka kita timbul beban. Jurnal yang ketiga di sini adalah ya kita menimbulkan kas atau kita mengurangi piutang itu karena adanya penerimaan pembayaran. Maka dalam hal ini adalah kita menambah kas. Ya. Oke, ya. Saya pikir sampai di sini ya. Saya pikir. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya, dan jangan lupa, ya jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, ya, dan juga like.
Karena apa? Satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan apa? Dukungan terbesar kepada channel Bocah Beot. Agar apa? Agar channel Bocah Beot terus berkembang.